Asani utai kata pimpin. Jawaban tentang Asani utai pimpin dua buat asani ku akwal lebih kuat minhu tinimbang ahad yang pertama. Jawabannya lebih kuat. Utai asani ku anal Qur'ana satu Al-Qur'an. Kalimah Al-Qur'an wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Iku lam yunfi al-fajr nape akhir meniadakan. Lam yunfi sora nape akhir opal. Nah yang bisa kenapa yunfi. Lam yunfi orang nape akhir opal Quran intifa ar-rajuli ing ngalap manfaate wong. Lanang lepok. Bisa ghairihi kelawan amane liyane rajul. Bisa ghairihi kelawan amane liyane rajul. Hanya al-laisa lil insani masalah. Tidak ada bagi manusia kecuali apa yang ia usahakan. Itu tidak berarti dia tidak bisa mendapat kemanfaatan orang lain. Bukan berarti dia tidak bisa mendapat kemanfaatan dari amal orang lain. Fa'innama nafa. Lan angin mesti nafi'aki meniadakan Al-Quran milkahu ing miliki rajul li ghairi sa'ihi kedue liyane penggawe utawa usahane rajul. Kedue liyane utawa amale rajul. Kata laisa lil insani illa ma sa'a itu memang dia tidak memiliki kecuali amalnya sendiri. Kalau pegawai orang bakal itu gaji kejopo sesuai dengan pekerjaannya. Gitu. Artinya bukan berarti meniadakan dia tidak bisa memperoleh dari pemberian orang lain. Tidak mengarah ke sana. Yang penting pokoknya gaji usahanya ya sing tipe ya usahanya. Yang menjadi miliknya adalah apa yang dia kerjakan. Bukan berarti meniadakan dia bisa mengambil manfaat dari orang lain. Yang dinafikan di dalam ayat itu adalah miliknya dari selain dari milik usahanya. Bahasanya wa baina amrayni iku antara perkara loro minal barang saking pitu. Perbedaannya ma utawi pitu. Masa parku yang pecah. Layak pakai orang sama rumah. Hanya pemahaman itu, dua pemahaman itu sangat jelas. Akhir mukaweh, akhir sebab Allah Taala. Aweh kabar yang anak Musa terni rojul ikula yang ikura miliki sebuah rojul illa sa'yahu amin amale rojul atau amin penggawainya rojul. Amin usahanya rojul. Sekarang hanya punya hak. Dia bisa memiliki apa yang menjadi usahanya.
Wa amma sa'yu ghairihi anapun utawi amale liyane rajul. Amun utawi liyan amale liyane rajul iku bahwa mengkote sa'yu iku milkun milik lisaihi kedue wong kang kelakoni sa'yu. Amma sa'yu dari penante amale liyane rajul iku bahwa mengkote sa'yu to amal iku mil lisai milkun milik lisai kedue wong kang kelakoni sa'yu. Orang berbuat sesuatu yang milik dia. Maka fa'in sya'a mengkalamun garap sapa si ghair. Si rajul. Fa'in sya'a mengkalamun garap sapa rajul ayyub dila ing yen to ngwehake sapa rajul ing sa'yu ing amale. Fa'in sya'a mengkalamun garap sapa rajul ayyub dila badila badala ibadiat yubdilahu yen to ngwehake sapa rajul ing sa'yu to ing amale. Dia beri ketuliane rajul ayo pamati khon jawab ini. Nek pengen diwehno wong liya ya jelas tidak ada masalah. Lah wa insya Allah menggarap sapa rajul arep anjuk kiyahu yen to netepake sapa rajul ing amal ing sa'yu ing amal. Dinafsihi kedua awak dhewe rajul diambil sendiri tidak berikan orang lain bahwa wadihun maka juga sudah jelas. Kalau ngomong dari apa tadi kemarin contoh haji kan orang haji makanya seperti orang haji itu apa ada orang haji baca itu loh kamu yang mengerjakan haji nanti niatnya pahalanya diberikan kepada si A yang menyuruh itu bisa. Tapi kalau ternyata adik kan yang menjalankan haji badalnya tadi itu diniatkan bahwa dipek dewi itu bisa jadi berarti niatkan kanggo wong sing dipeseni bisa jadi sama dengan puasa ada dalam puasa hadis Nabi menyebutkan mata wa alaihi soma anhu wa alaihi sapa orang meninggal dia hutang puasa maka walinya keluarganya bisa menggantikan puasanya. Jadi si A meninggal kemudian anaknya atau keluarga yang punya hutang puasa berpuasa niat puasa sebagai puasanya menggantikan puasanya orang yang boleh hanya begitu sama walinya atau keluarganya berpuasa. Jadi kalau keluarganya sudah jelas niat penting niat untuk masani mayat yang sudah meninggal yang meninggalkan hutang puasa itu bisa. Tapi misalkan dia puasa tapi tidak diniati nyaur kayak mati ya tetap ya belum nyaur belum dibayarkan puasanya ya tinggal niat ya boleh. Tapi kalau orang di luar keluarganya boleh tapi seizin sepengetahuan dari keluarganya. Tapi yang diperintah itu keluarganya. Saya misalkan ada tetangganya meninggal punya hutang puasa, wah tak sabar ya, pengen berjasa. Kalau tonggole itu bukan keluarganya dia, boleh aja, tapi ngomong dengan keluarganya. Saya tak puasa masa, bukan dari kosong keluargamu yang meninggal boleh. Boleh kamu ngomong.
memberikan pahala puasanya itu kepada yang meninggal. Sama amal lain juga sama. Wa in sa'ayuka nafsi, kalau dia tidak memberikan orang lain, hanya untuk diri sendiri, ya fawadihul jawab insya. Sudah jelas tidak masalah. Poso kamu dewi ora kayak wau ya ora masalah. Wa in sa'ayuka kalau sebagai sapa rajul ing amal nafsi ketika wa dewi ini ai fawadihul jelas. Dan kalau utai dewi Allah Subhanahu wa taala rupane dewi Allah taziru waziratun wizra ukhra. Asalnya kan dari Allah. Penulisannya pakai Allah. Allah taziru waziratun wizra ukhra. Allah tegese kelakuan. La taziru ora bisa nyonggo dosa. Penanggung dosa. Apa waziratun awak-awakan kang dosa. Seorang pribadi yang mempunyai dosa, menyogok itu dosa. Ora bisa nyonggo wizra ukhra ing dosane awak-awakan liya. Makanya dalam agama Kristen kan apa maksudnya? Tidak boleh itu apa istilahnya? Bahasanya jadi nyonggo dosane liya tidak bisa. Dosa warisan tidak bisa. Kebaikan boleh diberikan kepada orang, kecuali besok di akhirat. Kalau kita banyak dosanya dengan orang lain, dosa-dosa akademi. Dan besok kalau amal kita yang baik sudah habis, ya kita diberi dosane wong sing yang kita zalimi, yang kita aniaya. Ada istilah al-muflis, seorang yang bangkrut di akhirat. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa ana subhanahu wa ta'ala laisa ala kulli insani kete manusa apa illa ma kejaba amal seakan nandangi sapa insan. Bagi manusia hanya apa yang menjadi amalnya. Utawi ayat loro yang tadi. Ayat loro Allah taziru dan Allah taziru dan wa alaihal insan illa masa'a. Iku ayatani ayat loro muhkamatani kang den ukuhake karo ayat muhkamat. Artinya maknanya jelas. Bukan mutasyabihat tadi. Bukan mutasyabihat ayat muhkamat. Taqtadiyani kang netepake karo. Netepake namanya biasa ya. Natrapi. Saiki opo jenenge? Makna natrapi iki ora paham. Maksudnya netepake karone arba ing Allah Ta'ala Allah. Fal ulama mutian yang kawitan. Artinya netepake makna. Kalau ulama mutian yang kawitan iku tadi natrapi itu netepake netepake yang anak satu min Allah. Anak satu min Allah iku la yu'aqibu ora bakal nyiksa sapa Allah. Ora bakal nyiksa Allah ahadan ing wong suci bijurmi ghairihi sebab dosane liyane. Tidak mungkin ada orang disiksa karena dosanya orang lain. Itu Allah taziru waziratun wizra. Wala yu'akhidhu lan ora bakal natrapi hukum akhoda. Ora bakal natrapi nutung hukum sapa. Natrapi ini hukum, bukan natrapi netepi. La yu'akhidhu bidawal tadi.
Layu akhir orang terapi orang hukum sapa Allah ing ahad bijari rati ghairihi sebab dosane waduh jurmi jari roh dosa mana bijari rati ghairihi sebab dosane liyane ahad kama ya palu kaya oleh agawi kama wae tingkah ya palu ka agawi ikmat sapa mulukut dunia pira-pira raja dunia raja-raja dunia penguasa-penguasa dunia tidak mungkin dia akan menghukum orang karena dosanya orang lain. Dosa saja. Islam itu ya seperti itu. Jadi la taziru waziratun wizra ukhra. Pesannya itu mereka ngapain pintu. Nah, ada hadis itu yang punya ini. Hadis tentang orang yang atau sambat ketika yu'adzabul mar'u bibukai ahlihi. Ada hadis. Yu'adzabul dalam bulul maram ada. Kita bulul maram. Yu'adzabul mar'u bibukai ahlihi. Disiksa seseorang karena tangisan orang lain, tangisan keluarganya. Jadi seakan-akan orang mau mati, keluarganya jujur nangis. Mayitnya disiksa. Berarti kan mayit disiksa jalanan perbuatan orang lain. Berarti kan lata zirwa ziratu apa itu? Kok mayitnya bisa disiksa? Padahal yang nangis kan orang lain. Nah itu terus kemudian ditafsir hadis itu ketika mayit memesankan untuk menangisi dia. Ada yang itu tradisi tertentu itu dalam sino jadi tradisi tertentu. Nyewa orang penangis, langsung tenanan. Karena dengan tangisan itu nanti dia akan diampuni oleh Tuhan menurut mereka keyakinan mereka. Sampai mereka menyewa wong penangis. Itu yang semacam itu yang dimaksud. Jadi ketika dia itu mewasiatkan untuk orang supaya menangisi dia, itu dia akan kena hukuman oleh Allah Taala karena dia mewasiatkan orang untuk menangisi dia itu. Tapi kalau nangis biasa tidak apa-apa. Itu tangisan rahmat. Nabi sendiri ketika putranya meninggal juga nangis. Ketika Nabi itu tangisan rahmat. Bukan karena sesuatu. Bukan menyesali kejadiannya, tidak boleh itu yang harus sudah mati ya sudah mati untuk putusan Allah Ta'ala. Jadi ada hadis itu. Mayit disiksa karena tangisan keluarga. Itu yang dimaksud. Ketika keluarganya mayitnya pesan karena keluarganya kalau nangis, nanti ditangisi. Ketika pengel itu yang tidak boleh. Maka mayit akan kena hukuman oleh Allah Ta'ala karena perbuatan keluarganya yang notabene adalah dipesankan atau diwasiatkan oleh dia. Ini si mayitnya. Tapi secara umum tidak mungkin. Mongkok dosa untuk dikenai hukuman karena dosa orang lain. Tidak bisa. Dosa warisan. Tidak benar. Tidak bisa lah sekarang. Dalam Islam tidak ada. Wasaniyah itu mereka begitu nih. Jadi maknanya la taziratu wizra ukhra. Macam itu. Wasaniyah itu mereka begitu. Yang ayatnya laisa litisa illa masa'a. Ikut tadi netepake wasaniyah. Netepake yang anahu saat temui ahad seseorang. Iku la yuflihu ora bejo. Ora beruntung. Sapa ahad illa bi amalihi kejaba sebab amale
Ahad. Seseorang tidak akan beruntung kecuali ya karena amalnya sendiri. Liang kotia supaya putus, kita putus. Apa tomku atau tomae pengarep-arepe tomak minna jadihi saking selamat ahad. Selamat bi amali abaihi kelawan amali bapiro-piro bapak ahad. Wa salabihi lan minna jadihi saking selamat ahad bi amali abaihi kelawan amali bapiro bapak ahad. Wa salabihi lan leluhuri pendahulune ahad. Wa masyayikhihi lan piro-piro gurune ahad. Orang akan mendapatkan amal ya sesuai dengan amalnya. Orang penuh itu, bapakku biar mau hebat, aku sampai biar hebat orang Islam, tidak akan mendapat bagian amal dari bapak. Ya orang tidak merasa membanggakan, kan? Nah, ama alaihi koyo oleh iku tetap ingat saya. Kama alaihi koyo oleh iku tetap ingin tomak pengharapan macam itu, pengharapan yang tidak benar itu. Ashab kama alaihi koyo oleh iku tetap ingat saya tomak. Ashabut tomak itu dari pira-pira wong kang anduweni tomak al-kadibi kang boros. Ya, orang-orang yang mengandalkan orang tuanya. Yang termasuk pengharapan-pengharapan. Nah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Allah lam yakun ora jauh sapa Allah. La yantafi'u ora bisa ngalap manfaat sapa ahad. Bukan berarti ahad seseorang maksudnya tidak bisa mengambil manfaat illa bima kejaba kelawan amal seakan tumandang atau kang amal sampai akan tinggal. Kalimat laisa lil insani illa ma sa'a tidak maknanya beda dengan laisa lil insani maknanya beda dengan layan tabiul insanu illa ma sa'a. Manusia orang bakal bisa ngambil manfaat kecuali dari usahanya sendiri. Itu kalau itu yang di kalimatnya maknanya begitu, itu memang dia tidak mungkin mendapat kebaikan orang lain. Tapi kalimatnya kan manusia orang iso untuk kejobo saka usahanya. Manusia tidak mendapatkan pahala kecuali dari usahanya. Padahal kalau tadi mau kerja orang itu bayaran kecuali soko yuk kerjaan. Tapi tidak dikatakan manusia orang bisa mengambil manfaat kecuali dari usahanya. Tidak begitu. Nak jomong orang bisa mengambil manfaat sudah tertutup, celah-celah tertutup. Tapi nak dikatakan orang iso itu bayaran kecuali soko pekerjaannya. Nah, jika uang itu kira apa? Jika bayar, jika duit uang, bayaran berapa? Sidong 1 sen, ya tambahin, tidak apa-apa. Bosnya nambahin 50.000, tidak apa-apa. Itu berarti dia tetap bisa mengambil manfaat. Jadi kalimat itu, bapak pemahamannya macam itu harus dipahami. Jadi pemahamannya orang Allah tidak menyebutkan layan tabi'u illa biman. Orang bisa manfaat, orang bisa mengambil manfaat kecuali dari usahanya. Karena dikatakan begitu, dia tidak mungkin dapat apa-apa dari orang lain pun tidak bisa. Kalimat itu untuk dipahami secara detail. Ida mata mengadam yang kota amal, ida mata nakir mati supaya mengadam anak adab ini kota amal jadi berdot atau amalu amalnya berjam.
Pemidan nusul sira iku setengah saking para nas al muhimmat kang penting. Al mutasilati kang gandeng bil ayat al karimat kang mulya. Ayat tadi itu ayat insani ila masa. Karena nas-nas penting yang berhubungan dengan ayat di atas tadi al-hadis sudah hadis as-sahih kan sahih al-masyhur kan masyhur an Abi Hurairah radhiyallahu anhu rupane dawuh hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh sapa Rasul dawuh ila mata kata iku ta'amalu ila salasin ila mata terakhir mati supaya kata anak Adam ingkon kamu dari pedut apa amali Adam terputus illa min salasin kejopo sapa telu kecuali tiga. Yang tiga itu tidak terputus. Jadi amal itu tidak mesti orang itu kemudian berhenti, tidak. Yang tetap berlanjut pahalanya. Sodakotin rupanya sodakot jariatin yang milih pahalanya berlangsung. Au ilmin to ilmu yuntafa'u kang den alat manfaat opo ilmu. Yuntafa'u kang den alat manfaat opo ilmu yang manfaat. Utamanya khususnya ilmu agama. Awaladin utawa anak solihin jadi nanti bakalan waladin anak solihin kang soleh maksudnya muslim. Yat bukan mesti ya jangan bahwa ini saya sampaikan itu ya bukan mesti dongakno sapa waladun soleh lahu maring Ibnu Adam anak soleh yang mesti atau yang tentu mendoakan maksudnya orang tuanya wakat syarafal terus jelasake hadal hadis ini hadis sapa sayyidi Dulu kita al-walid pada al-walid untuk al-imami pada imam Alawi Ibn Abbas al-Maliki al-Hasani rahimahullah ta'ala. Ini orang tuanya Syekh Muhammad Imam Alawi al-Walid bapaknya sendiri. Bapaknya menjelaskan hadis ini bahwa pada usaha Sayyid Dawe qauluhu dawe kanjeng Nabi paling indah mata Ibnu Adam. Iku ilam rosiro anak itu adatil amali saat temene pedote wong kang duwe amal terputusnya pemilik amal anak itu adatil amali saat temene pedote wong kang duwe amal terputusnya orang yang memiliki amal bil mauti sebab mati iku amrun perkara dhahirun kang pertelo. Hal yang sudah jelas. Wong mati jelas ra mungkin beramal. Titik. Cara ini. Pertama. Wong mati mesti pedhot amale. Bisa. Tidak mungkin berbuat amal lagi. Idil mayit itu krono utai mayit. Idil mayit itu krono utai mayit iku layak malu ora bakal bisa amal karo mayit. Dalam malu kurang ilmu itu kenapa mayat layak menolak bakal bisa amal sapa mayat. Wala yukal lafulan uradin taklif. Dia tidak kena tuntutan perintah agama lagi badal mauti sampai mati. Wala yukal lafulan uradin taklif. Sudah tidak bisa disebut mukallaf lagi setelah badal mauti sampai mati. Wa innamal maqsudu lan angin mesti tekan den sejo yang dimaksud iku inna ba'dul amali saat setengah berpola amal. Jadi hadis di atas tadi yang dimaksud anna ba'dul amali saat setengah amal itu tasmiru muwahaki membuahkan atau berbuah atau tetap apa asaruha labeti amal
dampak positif amal. Asal hasilnya. Hatta badal mauti hingga sausi mati. Para yang poti umum ora pedhot ajruha ganjarane amal. Para yang poti umum ora pedhot apa ajruha ganjarane amal bitakan ridalika sebab mula ini berulang-ulangnya mengurung amal. Walidalan karena arep mengurung layang poti ora pedhot layang poti ajruha. Qala jauh sopan Nabi, karena itu maka Nabi jauh illa min salasin kecuali dari 3. Illa min khisalin kecuali saking pakerti tindakan kecuali dari tindakan salasan kata. Sodakotin rupanya sodako jariatin kan mili ganjaran. Jaro mili jariah. Ghairi munqati'atin kan ora pedhot. Tidak terputus. Contohnya kahafri fikrin. Amal yang tidak terputus pahalanya. Kahafri fikrin koyo gawe atau ngeduk sumur. Ngeduk sumur dimanfaatkan orang lain. Maka selama itu masih dimanfaatkan, dia akan memberi pahala pada yang meninggal. Ada dampak positifnya. Waqfi mushafin. Ini tambahan. Jadi ayat yang hadis yang semacam tidak macam-macam ada hadis lagi yang agak panjang. Di antaranya kahafri fikrin itu dengan sumur. Waqfi mushafilan maqafati mushaf. Mewakafkan mushaf. Selama mushaf itu dibaca, dia mendapat pahala yang wakaf. Waduh, saya pasang listrik. Kita listrik. Selagi listrik belum pedot, terus mati. Terus ambil manfaat. Dan listrik pedot mati ya wes, ada. Selesai. Makanya wakaf itu sesuatu yang baik, yang bersifat lazim, yang tetap, yang tidak berhenti. Mewakfi mushafil maka pakai mushaf. Wabinai masjidil lan bangun masjid, waribatin lan pondok. Tempat-tempat untuk belajar BK. Maka luhut jauh kanjeng Nabi pada awil min yuntafa'u bi. Awil ilmu yuntafa'u kanjeng alam manfaat apa bi ilmu. Iku yakni ngersakake Nabi. Iku yakni ngersakake Nabi bikal ilmu yang dimaksud ilmu yang manfaat, itu yang dimaksud Nabi ngersakake al ilma ilmu asyariyah yang unsur syariat. Ilmu syariat. Aladhi yuntafa'u kanjeng aladhi rubal ilmu yuntafa'u kanjeng alam manfaat bihilati. Kaya tarot tabulan jadi runtut, jadi berhubungan untuk alaihi ilmu wal fauzu kaberjaya keuntungan keberuntungan bin naimi kelawan nikmat al mukimi kang Waya taruh bukan jadi untuk jadi kan maksudnya dari berdampak positifnya. Alaihi mengenaimu al juga berjalan binaim bejo keberuntungan binaim dan nikmat al-mukim kan tetap jadi nikmat akhirat. Menajadilan keselamatan minal adabi saking soal abadi yang dosa selawase. Yang memberi manfaat yang berdampak pada kebahagiaan di akhirat dan keselamatan yang besok di akhirat. Wayadkhululan termasuk dari kain dalam ilmu yuntafa'u ilmu yang dimanfaatkan, yang diambil manfaat. Termasuk ilmu yang manfaat taklif apa? Lebu termasuk apa takliful kutub.
nganggit atau ngarang nyusun pira-pira kitab. Mawakfiha lan makofaki mawakfuha lan makofaki kutub mewakafkan kitab. Nah gini kita masuk jadi itu wakafnya ditinggal kalau kamu tinggal rumah ya saya wakafkan. Misalnya ngaji ini semua ngantuk dari tulisannya tunggu mana namanya ngaji ini ngantuk kadang hari ini tunggu terus ini di ngantuk gitu aku dari bermalas tapi yang mana pak paling yang para Timothy para lima sebuah lagi saya tulisannya telepon. Niatnya wakaf, niatnya mau tinggal. Kalau kagak beli, nanti aku mau tak wakaf itu dibuat cowong ya, nggak makan. Ali anal muroda kerana kantin karepake. Bil ladzi yuntaqau bihi. Li anal muroda kerana kantin karepake. Bil ladzi atau bi ilmin yuntaqau bihi. Yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat iku mutlakun ilmu manfaat atau sesuatu yang bermanfaat iku mutlakul intifai mutlaki ngarap manfaat. Iku mutlakul intifai mutlaki ngarap manfaat bil mubasyarati kawan nandangi tiap dikerjakan langsung buat tasabubilan gawe sebab. Kalau dinandangi ya ilmu lebih pengetahuannya itu dijalankan. Kalau itu gawe kitab, nyusun kitab atau orang lain yang memanfaatkan dari kitabnya, isi kitabnya itu tasawuf. Anak itu ada anak nasab, anak sebab, anak nasab ya anak mubasyarah tadi, anak kandung, anak sebab ya guru dengan murid itu anak sebab. Maqaluhu tajawi kanjeng Nabi rupan awalatin solihin ay muslimin ini. Jadi Syekh Muhammad di pandangannya semacam ini. Jadi yang dimaksud anak sing soleh itu maksudnya muslimin, anak muslim. Ora kudu soleh sing secara kriteria soleh sulit. Kemarin saya sebutkan itu kriteria soleh itu orang yang bisa memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak makhluk. Oh, ibadah kita ya benar-benar ibadah dengan benar-benar pada ibadah dengan Allah dan hubungan dengan makhluk dengan cara yang benar-benar yang benar, yang baik. Nah, orang cenderung sulit untuk mencapai tingkat semacam itu. Maka dimaknani waladin solihin adalah waladin muslimin. Jadi selama orang punya anak muslim, orang tuanya sudah ikut andil dua anak sing Islam. Anak Islam apapun namanya Islam atas dasar nama Islam maka dia mendapat nilai kebaikan. Orang beramal, walaupun amal itu tidak membutuhkan, amal itu ada yang butuh niat, ada tidak butuh niat. Misalkan sedekah itu sebetulnya tidak butuh niat. Kalau yang sedekah itu orang Muslim, otomatis dia dapat pahala. Rasa butuh niat insun, sedekah, billahi ta'ala. Diniat tidak apa-apa. Moro-moro ya kayak duit. Orang ambil memberi orang
Tidak butuh kertas inian, ya apa? Orang untuk diniati itu termasuk amal yang tidak butuh niat. Karena bukan ibadah madhab. Kecuali kalau ibadah-ibadah yang murni, yang sudah ada tuntunannya, memang harus niat. Wudu itu niati. Dan nanti niati untuk karo lauk. Untuk karo lauk. Atus gede, itu diniati untuk karo niati, pengen seger awake. Jadi kalau ibadah madhab harus niat. Tapi yang baru madhab tidak harus niat. Nah, tidak harus niat itu kalau munculnya pelakunya adalah orang muslim, otomatis dapat pahala. Tapi kalau non muslim, mau diniatan nggak bakal pahala. Karena malhum kasarab bil baqiyati yang sebutkan amal orang non muslim. Sebetulnya Allah akan membalas. Sebab janjinya Allah, siapapun yang berbuat baik akan diberi balasan. Cuman balasan itu yang diberikan Allah tidak akan bisa sampai kepada orang non-muslim. Karena syaratnya orang bisa mendapatkan balasan Allah harus muslim, harus iman. Maka digambarkan Al-Quran, wong sing non-muslim, ketika dia beramal, maka seperti gambarannya orang yang berada di kondisi fata morgana, melihat fata morgana. Wong ngelak, weruh tengah ratan, jarak jauh itu seperti bayang-bayang air. Padahal kita sangat butuh air, pengen ngombe. Orang banyu, kok banjir kok ya? Orang mulak-mulak. Padahal itu kan kondisi fata morgana. Kejar terus, maka dikejar tidak akan ketemu. Itu gambarannya orang besok, orang yang non muslim, ketika berbuat amal baik, maka dia seperti ada pahalanya, tapi tidak bisa dimanfaatkan. Dia tidak bisa mengambil manfaat. Karena pahalanya itu cara Allah memang janji Allah, sing berbuat baik tetap dibalas kebaikan, tapi balasan itu tidak akan bisa diambil kecuali dengan keimanan. Nah, ini orang yang punya anak muslim otomatis orang tuanya sudah andil terjadinya atau wujudnya anak yang muslim, maka orang tuanya mendapat pahala dari Allah. Anak yang berubah jadi non muslim ya, alhamdulillah, mandek, amalnya berhenti. Nah, setiap anak walaupun mungkin seperti apapun amalnya, kalau amal orang muslim tetap orang tuanya mendapat kebaikan. Yad'ulahu kang mesti dongakno cara bapak. Yad'ulahu kang mesti dongakno sapa waladin sholihin lahu maring ibadah. Ini sifat kasyifah. Mesti ya. Menjelaskan, bukan untuk membedakan. Yang lain kan ada sifat fariqah, membedakan. Contohnya si A sing pinter, si B sing bodoh, itu kan sifatnya membedakan. A sing pinter, aku dikonco kan. Sopo si A, sing dia, aneh kalau saya pinter, nah itu berarti kan sifat itu membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Tapi sifat di sini kalau sifat waladin soleh tidak. Yang tentu anak muslim, anak soleh yang tentu mendoakan. Tidak mungkin anak soleh seorang juga tua ini. Ya mesti dongakno. Ya tukang mesti dongakno sapa waladin solehin ya lahu maring Lianna urusan walad itu mingkasabi. Kenapa anak soleh, anak muslim itu bagi orang tuanya mendapat pahalanya? Lianna urusan anak walad solehin atau walad muslimin itu mingkasabi saking penggaweane ibadam dari usahane wong tuane. Terjadinya orang tua kan andili wong tua, terjadinya anak muslim kan andili wong tua. Nah, itu berarti orang tua mendapat pahalanya. Waqat tafadhala terus paring kanugrahan. Waqat tafadhala terus paring kanugrahan sapa Allah Taala bi kitabatihi
bi kita berarti kelawan perintah nulis waladin solihin, kelawan perintah nulis waladin soleh, anak soleh. Misla sawa bisa hasanati halema jadi ganjarane piro-piro kebagusan. Untuk sekarine kebagusan. Halema jadi ganjarane sekarine piro-piro kebagusan. Jadi anak yang muslim, anak soleh itu Allah menyamakan seperti orang yang berbuat sesuatu amal baik sehingga dia mendapatkan amal kebaikan. Tentu anak yang berbuat yang muslim. Allati rupane sasaran ya'maluha kang nglakoni ing mati sapa al auladu pira-pira anak. Sapa al auladu pira-pira anak. Duna asami sayyiati dudu ora nulis ing dosane pira-pira amal Allah. Duna asami sayyiati ora nulis utawa dudu pira-pira dosane amal Allah. Maksudnya nek amal buruk orang tua tidak ikut mendapat kecuali kalau orang tua ada bagian yang di situ tidak memberikan atau andil keburukannya. Jadi kalau nek olone montuane orang itu dosane. Kecuali kalau misalkan ada orang tua memang menjadi penyebab dari dosa itu. Contohnya misalkan orang tua tidak mengajari anaknya agama, pendidikan anak tidak tahu agama, ya otomatis orang tua juga dapat bagian. Tapi secara umum, nek apik wong tua itu apik, orang apik orang tua tidak dapat keburukannya. Wabima takarora bimalan perkara takarora kang tetep omah. Wabima lan perkara ketentuan keterangan tadi. Takarora jadi tetap omah ulima dari ketentuan yang sudah ditetapkan tadi ulima dirui anak saat kelakuan itu lahas orang ringkes itu muncul. Orang ringkes itu muncul di hadir biro hal. Asal sati kamu lahas rofi karena itulah maka sebenarnya pengecualian tidak hanya 3 hari atas, tidak hanya dibatasi 3 hari atas. Wong menikmati pedot amale kejaba telu sebenarnya tidak hanya 3 itu. Kalau kita lihat dari pemahaman di atas. Fi hadir histori dan bagi bakat asal asikan telu tidak hanya 3 itu. Lihat nama umal ajadi. Kalau namanya pemahaman bilangan pemahaman tentang bilangan itu khairu hujjatin dudu hujjah, dudu alasan, dudu argumentasi. Jadi bilangan itu ada kala litahdid atau bukan, atau litakmim, mengumumkan. Kebanyakan bilangan itu tidak mengarah pada tahdid pembatasan. Kalau ya terus tidak begitu ya dimana 3 itu ya banyak hal yang tetap bisa diambil manfaat bagi orang yang mati. Tidak hanya 3 itu. Auli annahu jadi maknanya wairu mafhumal ajat wairu hujjah. Auli annahu itu kalau satu Nabi alaihi salatu wasallam itu itola mirsani sama Nabi. Itola mirsani sama Nabi ala salah sati ala salah sih telur. Atau mungkin Nabi mengetahui hanya dari 3 itu. Summa atlahu mirsa'ake ing kanjeng Nabi. Summa atlahu mongko mirsa'ake ing Nabi sapa Allah Ta'ala ala zaidi ketambahan. Kemudian Allah memperlihatkan ke Nabi yang lain. Dibuat bahasa begini karena Nabi itu tidak orang Arab dewi. Orang Arab ini kemarin itu in huwa illa wahyu.
yang disampaikan oleh Nabi tidak lain adalah merupakan wahyu dari Allah Ta'ala. Walaupun namanya lain. Kalau wahyu yang asli tulisannya dan redaksinya dari Allah, itu namanya Al-Quran. Ada yang dari Allah tapi redaksi dari Nabi. Ada yang disebut tingkat yang keduanya hadis qudsi. Tapi ada hadis lain, itu juga sebenarnya dari Allah Ta'ala dan redaksi juga dari Nabi. Selain Al-Quran dan hadis qudsi, mungkin memang ada sisi, karena Nabi juga punya sisi basyariah, kemanusiaan. Makanya kadang-kadang ada sesuatu yang misalkan Nabi itu pernah memerintahkan atau mencontohkan sesuatu pada sahabat. Kemudian ada sahabat yang namanya Nabi juga ada sisi basyariahnya tadi, sisi manusianya. Ada kadang-kadang sahabat tanya, Nabi, ini yang jaringan contohkan ini dari Allah atau dari jaringan sendiri? Kadang-kadang ada sahabat tanya itu. Ini perintah dari Allah atau perintah jaringan? Nah, perintah jaringan, saya punya usul lain. Tapi oleh perintah Allah, saya tidak punya usul. Tetap harus kita jalankan. Karena ini perintah itu. Ini kadang-kadang Nabi, tidak, ini jadi saya. Oh, kalau dari jaringan, saya usul begini saja. Itu kadang-kadang terjadi begitu. Karena Nabi juga ada sisi basyariahnya. Nah, ketika Nabi dalam musyawarah tentang rapat antara Nabi, ketika Nabi menyampaikan itu, kemudian oleh sahabat Umar punya usulan lain. Ternyata setelah itu Allah menurunkan ayat yang persis usulannya sahabat Umar. Akhirnya dipakai usulan. Jadi sahabat Umar ada pernah 3 kali usulan sahabat Umar yang setelah diusulkan ternyata Allah menurunkan ayat persis seperti usulannya sahabat Umar. Jadi menunjukkan orang yang diberi pemahaman oleh Allah Ta'ala. Fadlan minhu ala zaidi tambahan. Fadlan kalau mengabaikan kemudahan. Ada tambahan dari 3 tadi. Minhu saki Allah wa ihsanan dari bagus. 5 akhraja 5 karena hadis akhraja kan atau hadis sama Ibnu Majah Imam Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dari Abu Hurairah qala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbalik dari hadis ini ya, hadis yang mirip idza mata Ibnu Hajar di depan tadi, tapi tambahannya banyak. Kalau di depan tadi kan yang tidak putus pahalanya kan hanya 3. Jadi kalau ini lebih dari 3. Ini ada tambahan, ada hadis lain. Korban hadis inna mimma yalhaqul mu'min. Inna mimma yalhaqul iku saking amal. Untuk amal. Yalhaqu kang bakal ketemu. Yalhaqu kang bakal ketemu pemal mukmin ing mukmin. Ma isini min amali saking amal mukmin. Wa hasanatihi lan amal bagus mukmin. Ba'da mauti sausai mati ni mukmin, atau di antara amal-amal dan kebaikan orang mukmin yang akan menyusul, akan bertemu orang mukmin itu setelah kematiannya. Isinya iman, isinya inna, ilmu nasyarahu kang gelar, gelar atau menjabarkan atau masyarakat. Nasyarakat kan gelar sapa mukmin ing ilmu atau ilmu yang disebarluaskan. Ilmu nasyarakat kan gelar yang disebarluaskan sapa mukmin ing ilmu. Awaladan dari tadi ilmu nasyarakat sama dengan ilmu yuta'awfi tadi. Awaladan untuk anak solihan kang muslim yang soleh maksudnya muslim taruh kamu kang tinggal sapa mukmin ing malan
atau anak muslim yang dia tinggalkan. Itu ada tadi di yang hadis pertama. Wa mushafan ini yang belum. Wa mushafan mushaf warqasahu kang maresaki sapa mukmin ing mushaf. Mushaf Al-Qur'an yang diwariskan. Jadi ternyata diwariskan. Kalau anaknya salah kirim lemari, atau diwaca ada kuduan. Anak dewi. Wa mushafanan mushafan rasau kang maresake sapa mukmin mushaf. Wa masjidan lan masjid bana kang gawe itu bangun sapa mukmin ing masjid. Bangun itu tidak harus jadi dalam hati itu sampai senajan andil seperti seukuran burung membuat rumah. Susu manuk. Wis senajan iki cara saiki Euro nopo gede dia misalkan itu termasuk dianggap sebagai bala masjidan. Apa bangun masjid? Orang apa gede dia? Orang gede dia bangun masjid. Ya apa? Tanpa gede dia bocor masjid. Orang ada masjid itu semua. Itu mana apa? Man bana masjidan bana Allah baitan fil jannah. Pembangun masjid dibangun di Allah, rumah di suarga. Gedenya sih ya Pak paruh. Suarga ada rumahnya kecil. Ini bahasa membangun umurnya akeh. Zaman saya itu kan sesuai kadang-kadang ada. Saya mau bangun, saya mau urun ikut mau bantu masjid. Bantu apa? Bantu tekel tapi khusus di pengimaman. Bintiku sholat terus. Bintiku kalau imam. Sebab nak pengimaman kan mesti diku. Tapi nak tekel itu dipasang di serambian. Sebab nak sholat minimal 2 orang imam kalau makmum siji kan tetap imam diku. Nah, saya kira nyumbang akeh-akeh. Nyumbangnya kayak nyumbang apa? Aku pengen gawe menara digopok. Pas nyumbangnya akeh digawe gawe menara nanti digunakan apa? Iki pilih sing sak sajadah tapi ning gone pengimaman. Paling-paling regane 1.000 lah, tapi nyumbang 10 juta. Jadi menara tok. Menara digopok. Pilih sing 1.000 to. Anggone ning pengimaman. Pas orang juga jam tulis sisa sebenarnya haji kubro ya Allah pimpinan macam-macam. Jadi kita itu berapa bikin ini itu manfaatnya. Kalau caranya wonten termasuk wong sing pinter ya wong sing ketika beramal itu ya tepat sasaran amalnya tepat sasaran. Ya memang 10 juta kalau panitia dipasang apa menurut paes kan aksesoris. HP itu buat mau copot aksesoris kan tetap mahal. HP ini jadi omongan manfaatnya tidak harus ada aksesoris itu. Tapi kalau juga membuat kenyamanan, misalkan jadi uang masjid betah, uang masjid semua ya, udah metu werane orang ketika males, sumbang AC, itu namanya ada nilai-nilai yang pas sasaran. Wa mushafan wa rasul wa masjid dalam masjid banahu kambang coba masjid. Wa baitan al ummah lib disabili kita ibnu sabil banahu kambang coba mukmin ing baitan. Nama tempat-tempat peristirahatan yang sakit. Wa nahron lan kali
ajrohu kang ngilekake sapa mukmin ing nahran. Sungai yang dia alirkan. Makanya manfaatnya berapa-berapa. Au sedekatan atau sedekah akhraja kang ngetokake sapa mukmin ing sedekah. Au sedekatan akhraja kang ngetokake sapa mukmin ing sedekah. Bimali saking bandane mukmin visi hati dalam tingkah sehat, tingkah waras mukmin dalam kondisi sehatnya, wahayati lan urip mukmin. Talhaquhu semua tadi itu talhaquhu bakal ketemu apa kabeh mau ing mukmin atau sedekah kan dimatikan yang terakhir. Talhaquhu bakal ketemu sedekah yang mukmin pada mati sausé matine mukmin. Ya, semua amal-amal baik yang punya dampak kebaikan pada orang lain itu akan bisa sampai akan pahalanya bagi orang yang berjasa. Hadal hadis mengkoteki hadis itu ikhtafa mengku apa hadal hadis mencakup alasab ikhisolin ingatase pitu piro-piro pakerti 7 hal. Tadumu kang ngumpulake apa sapu khisolin ngumpulake ila salasi maring 3. Hadis yang depan tadi 3. Ingkoto amin illa min salasin terputus kecuali 3. Tapi yang di belakang tambah lagi 7. Illa salasati maring 3 al-quwali kang pira-pira kang dawitan. Jadi 7 tambah 3 tadi. Berarti tabluhu pada hadis tabluhu tumuk apa khisal. Tumuk apa khisal asrar 10. Makanya menjadi 10. Jadi ada 10 hari sebagai contoh. Jadi bukan berarti 10 dakwi gitu. 7. 3 hal tok itu tadi tidak. Bukan tahdid mana nih. Bukan hanya pembatasan dengan bilangan 3 atau 10. Banyak kan istilah-istilah dalam Quran maupun hadis itu yang menyebut kata bilangan tapi yang dimaksud bukan itu. Siapa yang mengerjakan ini 7 hari atau 40 hari itu sebenarnya bukan masalah bilangnya. Itu hanya untuk pengasahan tertentu. Pokok jajaran terus nambah soal Suyuti Imam Suyuti alaiha ing atas 10 asron nambah wahidatan ing siji tambah meneh Imam Suyuti. Ayatul harimari pokok nado makin sebab Imam Suyuti dari KM kono 11 10 tambah siji bikoli kelan dawe Imam Suyuti ida mata ibnu tamah lain saya alim.